Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Pada video kali ini akan mengulas mengenai kegiatan yang dilakukan selama PPL Mandiri dari rumah yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang pada periode 2021-2022. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Amrina Rusada dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam dengan NIM 18030361009. Happy watching! Untuk pembahasan di minggu ketiga PPL Mandiri dari rumah kali ini, saya akan membahas mengenai klasifikasi perpustakaan. Sebelum kita membahas mengenai klasifikasi perpustakaan, hendaknya kita mengetahui mengenai topik-topik apa saja yang akan dibahas kali ini. Yang pertama yaitu mengenai pengertian klasifikasi. Yang kedua, fungsi klasifikasi. Yang ketiga, tujuan klasifikasi. Yang keempat, manfaat klasifikasi. Yang kelima, macam-macam skema klasifikasi. Yang keenam, macam-macam sistem klasifikasi. Dan yang ketujuh atau yang terakhir yaitu mengenai urutan sitasi. Yang pertama yaitu mengenai pengertian klasifikasi. Secara etimologi, klasifikasi berasal dari bahasa Inggris yaitu classification atau to classify, yang berarti menggolongkan dan menempatkan benda-benda di suatu tempat. Sedangkan secara terminologi atau istilah, klasifikasi adalah sebuah proses kegiatan mengelompokkan secara sistematik terhadap buku atau bahan pustaka lain atau katalog atau entry index berdasarkan subjek dalam cara yang paling berguna bagi mereka yang membaca atau mencari informasi. Selanjutnya yaitu mengenai fungsi klasifikasi. Fungsi yang pertama yaitu sebagai sarana penyusunan bahan pustaka DIRA. Yang kedua, sebagai sarana penelusuran informasi. Yang ketiga, sebagai sarana penyusunan entry bibliografis dalam katalog tercetak, bibliografi, dan indeks dalam tata susunan sistematis. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai tujuan klasifikasi. Yang pertama, untuk menentukan lokasi bahan pustaka di dalam jajaran koleksi perpustakaan. Yang kedua, untuk mendekatkan semua bahan pustaka yang memiliki subjek yang sama dalam satu jajaran koleksi. Yang ketiga, untuk memudahkan dalam penempatan buku baru. Yang keempat, untuk memudahkan penyiangan atau weeding. Yang kelima, untuk memudahkan cacah ulang atau stock of name. Yang keenam, untuk mengetahui keseimbangan koleksi. Sedangkan yang terakhir atau yang ketujuh yaitu untuk mengetahui cakupan ilmu pengetahuan. Materi selanjutnya yaitu mengenai manfaat klasifikasi. Kali ini ada beberapa manfaat dari klasifikasi, diantaranya agar penelusuran informasi menjadi mudah. Karena jika diadakan klasifikasi maka nanti buku-buku atau bahan pustaka itu kan sudah disesuaikan, sehingga nanti para pemustaka menjadi mudah dalam menemukan informasi yang dibutuhkan. Kemudian, agar penambahan bahan pustaka baru dapat langsung di tempat yang semestinya. Jadi, nanti ketika ada bahan pustaka yang baru, nanti bisa langsung diletakkan sesuai dengan judul atau sesuai dengan bagian masing-masing karena sudah diklasifikasikan. Selanjutnya, agar penyusunan atau penempatan bahan pustaka DIRA lebih mudah. Di sini,
membantu untuk mempermudah para pustakawan dalam melakukan penyusunan buku atau penataan buku karena adanya klasifikasi. Dan yang terakhir yaitu agar katalog berkelas atau katalog kartu dapat disusun. Di sini pembuatan klasifikasi itu nanti bisa dilakukan melalui pembuatan katalog kartu maupun katalog digital, sehingga nanti bisa memudahkan para pemustaka maupun pustakawan ketika hendak mencari bahan pustaka. Selanjutnya yaitu macam-macam skema klasifikasi. Di sini ada dua macam skema. Yang pertama yaitu menggunakan notasi murni. Notasi yang hanya menggunakan salah satu huruf, angka, atau tanda-tanda lain secara konsisten. Di sini itu pustakawan bisa memilih untuk menggunakan huruf, angka, maupun tanda-tanda lain yang mereka pahami atau yang mereka mengerti. Dan tanda-tanda itu digunakan secara terus-menerus. Contohnya di salah satu perpustakaan A, untuk buku pinjaman diberikan kode dengan tanda P. Kemudian untuk buku hibah diberikan kode dengan tanda H. Selanjutnya yang kedua yaitu notasi campuran. Di sini notasi yang menggunakan dua simbol atau lebih yaitu gabungan huruf dan angka. Di sini pustakawan bisa menggunakan skema notasi campuran yaitu menggabungkan antara dua huruf atau angka. Contohnya untuk buku yang dari sumbangan atau dari hibah bisa saja diberikan kode H1 atau H2 atau S3 atau S4 seperti itu sesuai dengan pustakawan yang membuat. Jadi ini tidak terikat, sifatnya seperti itu. Selanjutnya macam-macam sistem klasifikasi. Di sini ada 3. Yang pertama klasifikasi artifisial yaitu berupa ciri fisik, contohnya bentuk buku, CD, lembaran kertas. Kemudian yang kedua, klasifikasi utility, yaitu berupa kegunaan, contohnya buku untuk anak-anak, remaja, dewasa, maupun buku pegangan. Selanjutnya yang ketiga yaitu klasifikasi fundamental. Di sini berupa ciri subjek, contohnya di sini ada matematika, kimia, sosiologi, maupun untuk buku-buku di dunia perpustakaan. Selanjutnya yaitu mengenai urutan sitasi. Apa sih urutan sitasi itu? Urutan sitasi adalah teknik mengurutkan konsep-konsep terkait bahan pustaka untuk menentukan subjek dokumen dengan tepat. Selanjutnya yaitu rumus urutan sitasi atau biasa disebut Ranganatan. Di sini rumusnya yaitu disiplin ilmu, kemudian menggunakan P, M, E, S, T, kemudian bentuknya. Untuk singkatannya, P yaitu singkatan dari personality atau berupa wujud atau hasil akhir. Untuk M itu matter yang berarti benda atau sifatnya. Untuk E yang berarti energi yang berupa kegiatan atau aktivitas. Untuk S yang berarti space yang berisi mengenai tempat atau ruang. Ya, kemudian yang terakhir yaitu T mengenai time atau waktu. Selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis urutan sitasi. Di sini ada 4 jenis urutan sitasi. Yang pertama yaitu urutan sitasi berdasarkan subjek dasar. Kemudian yang kedua, urutan sitasi berdasarkan subjek sederhana. Yang ketiga, urutan sitasi berdasarkan subjek majemuk. Yang keempat, urutan sitasi berdasarkan subjek kompleks. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai contoh urutan sitasi. Di sini teman-teman bisa melihat di sini ada contoh mengenai urutan sitasi. Mungkin bisa langsung dilihat saja ya. Mungkin sekian pemaparan saya mengenai klasifikasi perpustakaan. Terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.